Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah sekalian, melanjutkan dari pembacaan syarah dan terjemahan dari kitab Riyadhus Shalihin. Bab selanjutnya adalah menjaga amal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Al-Hadid ayat 16. Wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahul injila wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan abtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'uha haqqa ri'ayatiha. Kami iringkan pula Isa putra Maryam dan kami berikan kepadanya Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Mereka mengada-adakan rahbaniyah atau meninggalkan perkara dunia, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengada-adakan untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Hadis Al-Quran surat Al-Hadid ayat 27. Wa qala aidan wa la takunu kallati naqadat ghuslaha min ba'di quwwatin angkasa. Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Quran surat An-Nahl ayat 92. Wa qala aidan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini atau ajal. Quran Al-Hijr ayat 99. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Aisyah, wa kana ahabul din ilaihi mada wa ma sahibuhu alaihi wa qad sabaqa fil babi qablah. Aisyah radhiyallahu anhu pernah berkata, ketaatan yang paling disukai Rasulullah adalah yang dilakukan secara terus-menerus. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi minal lail
aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina sholatil fajri wa sholatiz zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Rawahul Muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidur dan belum membaca hizib atau bacaan Al-Quran yang biasa ia lakukan atau hanya melakukan sebagiannya lalu dibaca antara sholat subuh dan zuhur, maka pahala yang dicatat seolah-olah ia membacanya pada waktu malam. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran-pelajaran hadis tersebut adalah: pertama, kita dianjurkan untuk memiliki wirid atau amal kebaikan yang dilakukan secara rutin. Yang kedua, orang yang terbiasa membaca wirid lalu suatu saat ia lupa atau ada halangan tertentu sehingga ia tidak bisa membaca wirid tersebut pada waktu biasanya, kemudian ia melakukannya di waktu lain, maka pahala yang ia dapat seperti yang biasa ia peroleh. Jamaah sekalian, demikian beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan menjaga amal kebaikan. Intinya adalah kalau kita selalu diharapkan untuk melakukan suatu kebaikan yang in continue, terus menerus, walaupun sedikit. Karena di hadis lain dikatakan ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Sungguhnya Allah itu sangat mencintai hamba-hambanya yang melakukan suatu perbuatan amal kebaikan, amal soleh, dikerjakan secara rutin, terus menerus, walaupun sedikit. Jadi kalau kita sudah punya amalan ataupun perbuatan-perbuatan baik, hendaknya jangan sampai lepas, jangan sampai ditinggalkan. Jadi terus menerus, karena itu Allah sangat mencintai kepada hambanya yang demikian. Dan hikmahnya juga kalau kita selalu melakukan perbuatan yang baik, istiqomah, yang terus menerus kita lakukan, maka pada saat kita ada halangan yang tidak bisa kita lakukan atau kita kerjakan, maka pahalanya sama seperti kita melakukan yang seperti biasa. Begitu juga barangkali suatu saat juga kita mungkin dalam perjalanan musafir dan sebagainya, tapi kita sudah rutin seperti sholat berjamaah, sholat sunnah, baca Al-Quran dan sebagainya, pada saat tersebut kita tidak melakukannya, maka itu juga akan dicatat oleh Allah sebagai amal yang biasa kita lakukan. Begitu juga sampai pada saat Allah wafatkan kita, walaupun kita wafat, misalnya sakit atau wafat, tapi kalau kita sudah rutin mengaturkan amal kebaikan, apakah sholat berjamaah, apakah baca Al-Quran, ataukah amalan-amalan yang lain yang tapi terus menerus kita lakukan, maka pada saat Allah panggil kita, itu pahalanya terus mengalir seperti kita pada saat hidup di dunia. Mudah-mudahan ayat dan hadis tersebut mendapat tempat di hati kita, dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita dapat istiqomah dalam melaksanakan satu amal perbuatan yang baik, amal soleh. Demikian, mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.